Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 8? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mengenai siswa Rian. Oke, jika ada yang punya nomor WA Rian, tolong segera di chat. Kenapa kok sering nggak ikut pembelajaran, khususnya IPS itu kenapa, kita sering nggak mengerjakan tugas itu juga kenapa. Teman-temannya di chat, ditanyakan keberadaannya dan kondisinya itu bagaimana, dan tugas-tugas kalian saya rasa cukup bagus dengan mendapat nilai yang di atas kalian, cukup bagus. Oke, hari ini minggu kedua Agustus, kegiatannya itu membahas soal di minggu kemarin, karena latihan soal itu saya suruh kerjakan di halaman 24 LKS. Oke, langsung saja. Yang pertama, kegiatan perekonomian penduduk Myanmar bertumpu pada sektor pertanian. Oke, nah kemudian agama penduduk di negara Asia Tenggara berikut ini didominasi oleh Islam, yaitu Indonesia dan Malaysia. Itu yang terjadi pada negara Malaysia adalah tropis, meskipun negara Malaysia itu terpisah dengan Laut Cina Selatan, tapi rata-rata di Malaysia bagian timur dan barat itu beriklim tropis. Berdasarkan letak astronomisnya, garis lintang selatan dan garis bujur timur kawasan Asia Tenggara berhimpit dengan garis lintang dan garis bujur adalah negara Indonesia. Sungai yang alirannya melewati negara Laos, Kamboja, dan Vietnam adalah Sungai Mekong. Gunung tertinggi yang ada di Kamboja yaitu Gunung Panaurang. Secara garis besar, bentang alam terdiri dari bentang darat dan bentang perairan. Bentang darat merupakan pulau, serangkaian pulau. Negara berikutnya bukan merupakan pulau atau serangkaian pulau adalah Thailand. Terus kemudian berdasarkan di atas, negara di kawasan Asia Tenggara bentuk negara kepulauan ditunjukkan nomor 1, 3, dan 5. Berdasarkan jumlah negara yang menempatinya, maka di semenanjung Malaka terdapat ada 3 negara, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Malaysia beriklim muson tropis yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Setiap tahun curah hujannya terbanyak terdapat di bulan November dan April. Batas wilayah Asia Tenggara di sebelah barat yaitu Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan Laut Andaman. Sektor perdagangan dan jasa dikembangkan di negara ini, mampu mengantarkan negara menjadi salah satu negara terkaya di Asia Tenggara, yaitu negara Singapura. Wilayah Thailand yang sangat subur dan merupakan daerah pertanian sangat penting terdapat di daerah dataran rendah di sepanjang aliran Sungai Mekong. Salah satu suku bangsa yang terdapat di Filipina yang mayoritas penduduknya beragama Islam banyak tinggal di Mindanao adalah suku bangsa Moro. Perekonomian utama penduduk Singapura bergantung pada sektor perdagangan dan industri. Oke, yang B, lanjut. Mengapa letak negara Indonesia dikatakan strategis? Karena negara Indonesia itu terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Selain itu juga terdapat banyak selat, yang mana selat tersebut merupakan jalur perdagangan dunia. Contohnya Selat Malaka. Selat Malaka itu menghubungkan Cina, Asia Timur, Cina, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Hong Kong itu dengan negara lain, dengan benua lain. Contohnya kalau Cina ingin mengekspor atau mengirim
mengimpor makanannya dari Australia, maka dari itu melewati Selat Malaka dulu. Contoh lagi, kalau Cina ingin ke India, ke Afrika, ke Eropa, itu harus melewati Selat Malaka. Seperti itu merupakan kenapa kok letak Indonesia itu sangat strategis. Terus kan bentuk aktivitas ekonomi di negara Malaysia. Di negara Malaysia itu terdiri dari pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, dan industri. Malaysia itu hampir sama dengan Indonesia, bertumbuh pada bahan mentah khususnya minyak bumi, karet, kelapa sawit, dan kayu. Pertanian di Singapura menjadi sekitar 40% mata pencaharian penduduk Malaysia itu adalah pertanian. Terus nomor 3, terangkan keunggulan negara Singapura walaupun nilainya tergolong kecil. Kenapa? Karena Singapura itu berorientasi atau bergantung pada sektor industri dan jasa. Selain itu juga ada perdagangan, karena ketiga sektor tersebut sangat dimaksimalkan oleh pemerintahnya, karena Singapura selain tidak memiliki sumber daya alam yang sangat mumpuni, luas wilayahnya juga sangat sempit. Maka dari itu kemajuan sektor teknologi pendidikan di Singapura itu sangat tinggi untuk mendukung sektor perdagangan, jasa, dan industri tadi. Selain itu juga letak Singapura yang berada di daerah lalu lintas internasional, maka membuat devisa di negara tersebut sangat tinggi. Banyak pelabuhan, bandara terbesar di Asia Tenggara itu berada di Singapura, menjadi tujuan transit, menjadi tujuan tempat berlabuh, kemudian berlabuh. Itu membuat Singapura itu menjadi sangat kaya, mempunyai keunggulan dibanding dua negara di Selat Malaka. Kemudian sebutkan bentuk kerjasama bidang keamanan ASEAN. Yang saya tahu itu adalah Jofran, itu bentuk keamanan di negara ASEAN. Uraikan mengenai kegiatan ekonomi di Thailand. 60% angkatan kerja di Thailand itu bekerja di bidang pertanian. Beras adalah hasil bumi yang paling penting di Thailand, dan Thailand merupakan eksportir beras di dunia. Selain itu juga Thailand merupakan pengekspor atau penghasil ikan dan produk-produk perikanan yang sangat besar. Ada juga karet, biji-bijian, dan gula. Selain itu juga Thailand itu menjadi pengekspor makanan tuna kaleng, nanas, dan udang beku yang setiap tahunnya itu sangat meningkat. Mungkin itu penjelasan yang bisa saya berikan mengenai latihan soal halaman 24. Selanjutnya di minggu selanjutnya tolong pelajari mengenai interaksi antar negara ASEAN. Kenapa kok ada ASEAN, faktor penggambarnya, faktor pendorongnya seperti apa, dan sebagainya. Mungkin itu dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.